Oke, kembali lagi bersama saya Aditya dari Infra Digital Foundation, teman-teman, dalam podcast Youth in Cybersecurity. Kali ini kita mungkin membawakan konsep yang agak berbeda, teman-teman, daripada sebiasanya gitu ya. Dimana kita kali ini kedatangan, sebenarnya bukan kedatangan sih, tapi ya kita akan ngobrol-ngobrol sih dengan salah satu mungkin pegawai Infra Digital Foundation juga ya, yang telah bersama Infra Digital sejak tahun 2020 nih, sejak mungkin usianya Infra Digital Foundation belum 1 tahun gitu. Tapi teman kita udah bergabung di sini mengorganisir banyak training-training yang bisa memprovide teman-teman dengan ilmu-ilmu cybersecurity gitu. Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian juga sudah banyak yang kenal atau tahu gitu dari teman kita ini. Beliau adalah Project Associate dari Infra Digital Foundation, Maulana Tanjung Pratama, atau yang lebih dikenal dengan Mas Tatan. Silakan Mas Tatan, terima kasih telah mau ngobrol-ngobrol ya dan tampil di depan halayak ramai ini gitu buat mungkin membagikan cerita-cerita Mas Tatan. Selama Mas Tatan di Infra Digital Foundation ini kan banyak mengorganisir training-training cybersecurity ya khususnya gitu buat teman-teman cyber warrior kita gitu. Nah mungkin nanti di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Mas, banyak cerita ya tentang apa sih challenge-nya gitu, apa sih sulitnya dan kenapa Mas Tatan yang nanti mungkin Mas Tatan cerita ya background Mas Tatan yang bukan di cybersecurity-nya secara langsung gitu, tapi mau mengorganisir supaya teman-teman cyber warrior ini bisa mendapatkan yang terbaik lah dalam bidang cybersecurity ini itu. Oke, gimana nih kabarnya Mas Tatan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, singkat padat dan sangat jelas ya. Alhamdulillah baik. Sehat. Jadi Mas Tatan ini kan sudah berapa lama di Infra Foundation? Gue mulai itu tahun 2020 bulan Juli. Berarti kalau sekarang bulan Juli juga udah mau anniversary nih. 5 tahun? Hampir 4 tahun. 4 tahun ya? 2020 sampai 2024. 4 tahun nih sampai sekarang. Jadi setelah pertama kali IDF dibangun nih di akhir gitu tahun 2019 kan. Kalau di aktanya itu bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi hampir setahun setelahnya saya join ke sini. Gitu. Oke, thank you Mas. Nah sekarang latar belakang Mas Tatan pengen join di Infra Digital nih, apa sih yang menggugah Mas Tatan gitu? Kita kan ini kan Infra Digital ini kan NGO ya, non-profit organization. Betul, gitu kan. Non-profit. Terus juga sekarang lagi fokusnya ya sejak 2020 itu training gratis cybersecurity gitu kan. Nah kira-kira apakah emang itu juga jadi latar belakang Mas Tatan memilih bergabung dengan Infra Digital Foundation nih Mas? Oke. 2020 itu kebetulan bulan Juli sudah masuk ke pandemi kan waktu itu. 2020 lalu di pekerjaan saya sebelumnya itu sangat-sangat terpengaruh dengan adanya pandemi tersebut. Dulu juga kalau kita bicara terkait dengan background nggak apa-apa ya. Dulu juga saya di NGO juga, cuman fokusnya itu di air, jadi memberikan air bersih. Nah di tahun 2020 karena ada pandemi banyak proyek-proyek yang dipospon gitu. Nah pada saat itu ada tawaran untuk menjadi project officer di NGO, sebuah NGO. Tawarannya itu adalah kita memberikan pelatihan kepada siswa-siswi SMK. Nah ini menarik menurutku. Kenapa? Karena kalau dari background saya sendiri, orang tua saya itu, bapak saya, itu adalah guru SMK. Nah terus om-om saya banyak juga yang menjadi guru SMK, tante saya juga, sepupu saya juga. Jadi banyak dari keluarga-keluarga gua aja lah bilangnya, jangan saya biar lebih santai. Jadi banyak yang berkecimpung di guru SMK. Nah, dari mulai saya kecil, saya sering dibawa ke sekolah bapak saya. Sering diajak gitu, kemudian melihat bagaimana anak-anak SMK sekolah ya kan. Dan di rumah juga banyak ngobrol dengan bapak itu terkait dengan siswa-siswinya gitu. Jadi kan menariknya kalau SMK itu dia memang didesain buat langsung kerja gitu. Beda dengan SMA nih. Kalau SMA kan dia ada pelajaran-pelajaran yang memang harus disambungkan dengan kuliah gitu. Nah, sedangkan SMK ini karena banyak prakteknya, lalu mereka didesain untuk langsung bekerja. Nah, habis itu setelah ada tawaran, tidak pikir panjang lagi, mungkin saya juga ingin merasakan bagaimana dunia SMK ini bekerja. Akhirnya saya terima tuh
bukan saya terima ya, ibaratnya saya langsung mengajukan atau interview waktu itu di Infra Digital ini, dan alhamdulillah keterima sebagai project officer pada saat 2020 tersebut. Oke, berarti pas masuk sebagai project officer ya Mas. Tapi sebelum kita ke sana nih Mas, kita pengen tahu dong Mas, background Mas Nathan ini kan tadi kan udah sempet diobrolin dari awal. Apakah memang background Mas Nathan juga dari SMK kah, atau mungkin dari yang jurusan berkaitan dengan IT lah gitu Mas? Oke, kalau background saya sebenarnya dari SMA sendiri itu bukan SMK, SMA, karena dari ayah sendiri itu pengen kuliah gitu, jadi masuk ke SMA. Nah, lagi pula kan kalau kita sekolah di tempat guru kita mengajar kan agak gak enak gitu ya. Nah akhirnya saya pilih SMA nih. Gitu. Terus saya kuliah bukan jurusan IT, saya kuliahnya itu di manajemen, di manajemen bisnis gitu. Ini memang tidak ada hubungannya sama sekali sama IT, tapi apa yang relate dengan pekerjaan saat ini, karena yang jadi instruktur kan memang ahlinya sendiri nih di sini, tapi untuk memanage project memang dari project officer tersendiri gitu. Jadi memang agak relate juga dari background dengan pekerjaan pada saat ini. Oke. Gitu. Nah kalau sekarang tuh Mas Nathan berarti sebagai project officer atau associate Mas sekarang? Sekarang project associate. Nah boleh dijabarin atau ceritain nggak, mungkin teman-teman belum ada yang paham mungkin ya, apa sih job desk-nya gitu, khususnya di Infra Digital ini gitu. Oke. Di Infra Digital ini kita kan NGO yang menyediakan pelatihan ya kepada anak-anak SMK, baik itu siswa-siswi atau sekarang juga ada yang dari Politeknik atau universitas kan ya, menyediakan pelatihan, kalau sekarang itu cyber security. Nah dari tahun 2020 itu ada project yang sebelum Microsoft ini, kemudian dimulai tahun 2023 itu mulai masuk ke projectnya Microsoft kan tentang cyber security ini. Nah, sebagai NGO yang menyediakan pelatihan, kita fokus untuk bagaimana memberikan pelatihan yang terbaik agar mendapatkan lulusan yang terbaik juga atau siap untuk bekerja, dan pada akhirnya nanti si peserta ini yang telah mengikuti pelatihan siap untuk bekerja dan bekerja sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, tugas kita itu yang pertama, selain daripada kita melatih ya, menyediakan pelatihan, kita juga harus berkoordinasi dengan berbagai macam institusi. Yang pertama, kita juga harus berkoordinasi dengan pemerintah. Pemerintah di sini yang dimaksud adalah tentu saja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Dikti ya, Direktorat Dikti. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Kominfo juga pernah, karena ya tujuan kita kan sama gitu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, posisi ya Mitra Studi bagian dari Kemendikbud juga. Itu Mitra Studi ya. Ya kita paling banyak itu berhubungan dengan Mitra Studi memang, karena kan hubungannya dengan dunia industri. Dunia industri, dunia usaha dan dunia industri ya, SMK ini gitu. Nah, jadi kita itu sebenarnya beradanya di tengah-tengah antara sesuai dengan pemerintah dengan tujuannya mereka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga di sisi lain ada industri juga yang membutuhkan pegawai-pegawai atau karyawannya yang berkualitas juga. Jadi kita bagaimana caranya untuk menghubungkan antara permintaan dari industri dan juga hasil dari peserta yang kita latih itu. Nah, tugas kita ya tadi bagaimana caranya nge-manage dari mulai rekrutmen ya, pelatihan, lalu setelah itu kita melatih, lalu setelah itu kita ada sertifikasi juga, lalu ada job channeling. Nah, di akhirnya itu outcome yang kita harapkan adalah dari peserta-peserta ini bisa terserap di dunia industri. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya untuk yang NGO ya. Itu udah termasuk selain job desk ya, juga bagaimana Mas Nathan mengembangkan SDM ya, khususnya SDM di mana di sini itu adalah peserta dari training cyber security itu sendiri gitu ya. Kayak tadi tuh yang ada job channeling, ada sertifikasi, itu kan berarti tahap-tahapan ya, bagaimana mengembangkan ya mungkin peserta ya, mengembangkan skill peserta atau juga
termasuk portofolio ya mungkin. Betul. Ya, berarti Termasuk portofolio juga. Itu udah menggambarkan semua sih ya teman-teman apa yang Mas Tatan kerjakan gitu di Oke. Foundation. Nah, sekarang nih Mas, tadi Mas Tatan udah cerita banyak ya. Tapi apa sih tantangannya? Tantangannya? Boleh dari segala aspek coba Mas. Boleh dari misalnya ya dari peserta itu sendiri atau dari segala macam keterbatasan apapun itu ada challenges-nya nggak? Pasti ada. Ada sih pasti challenges ya, karena kita kan berangkatnya itu dulu pada saat pandemi ya. Dan mulai ngetren pembelajaran online atau PJJ ya. PJJ ini. Nah sebenarnya gue dulu itu agak beradaptasi juga dengan program PJJ ini, dan bukan cuman kita nih sebagai penyelenggara pelatihan, tapi juga peserta ataupun dari sekolah-sekolah juga sama-sama beradaptasi nih dengan sistem pembelajaran yang baru. Ya di awal-awal memang agak sedikit harus effort ya untuk melaksanakan pembelajaran via online ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu memang karena sudah terbiasa juga, jadi kita sudah tahu nih bagaimana celahnya gitu ya. Bagaimana antara kita nih sebagai penyelenggara dan pesertanya itu walaupun belum pernah bertatap muka, tapi bagaimana caranya agar si peserta ini tetap engage dengan pelatihan ini gitu. Itu tantangan yang pertama menurut gua. Terus kemudian yang kedua, nyambung dengan yang pertama tadi sebenarnya, karena untuk pelatihan ini kan agar bisa mendapatkan outcome pada akhirnya yang terbaik gitu, si inputnya juga harus terbaik juga nih. Maksudnya input itu adalah bagaimana calon-calon peserta ini kita dapatkan adalah calon peserta yang terbaik gitu. Nah itu awal-awal memang agak susah untuk mendapatkan calon-calon peserta yang memang berkualitas. Tapi untungnya di sini kita ada support juga dari pemerintah gitu, khususnya dari Kementerian Pendidikan. Jadi lewat dinas pendidikannya itu kita diberikan akses atau hubungan ya dari dinas pemerintah, kemudian mengajukan surat kepada kepala sekolah yang ada di Indonesia nih, agar merekomendasikan pelatihan ini kepada guru-guru IT-nya gitu. Nah dari situ pelatihan kita mulai banyak tuh yang daftar gitu, yang tertarik untuk ikut pelatihan cyber security di situ. Itu yang kedua ya, berarti tantangannya mendapatkan input yang terbaik. Kemudian yang ketiga menurut gua yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan si peserta ini setelah mendapatkan sertifikasi lalu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan industrinya gitu. Itu agak susah sebetulnya, tantangan juga, karena ya di sekarang ini kan persaingan kerja semakin susah ya Mas ya. Susah ya, jangankan kita yang sudah dapat sertifikasi, bahkan untuk orang yang sudah berpengalaman juga kadang-kadang setelah dia terkena layoff lalu untuk mencari kerjaan baru juga agak susah gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin sarjana lulusan S1 itu banyak diminati, tapi kan kalau sekarang S2 pun sepertinya agak susah juga untuk mencari kerjaan, ya kan. Nah, dengan adanya persaingan kerja yang semakin ketat, itu juga menjadi tantangan kami nih sebagai penyelenggara, bagaimana agar peserta pelatihan ini bisa terserap di dunia industri. Itu sih 3 tantangan menurut gue ya, yang saya rasakan. Cukup panjang ya teman-teman. Panjang ya. Kemudian ini masih berkaitan dengan tantangan nih. Ada kalau pernah nggak kejadian tantangan itu terjadi di Mas Tatannya sendiri, misalnya Mas Tatan mengalami ya demotivasi lah atau gimana, mungkin rasa-rasa malas gitu menyerang. Oke. Dan bagaimana Mas Tatan bisa menghadapi masalah-masalah untuk supaya semangat lagi nih buat menjalankan proyek itu gitu. Oke. Wajar sih menurutku, pasti ada sih yang kayak gitu ya. Bahkan saya contohkan bukan hanya di kerjaan saya ya, yang setiap saat mengerjakan kerjaan yang sama gitu ya. Bahkan juga ada reporter tentang holiday gitu ya, yang jadi reporternya juga sudah bosan dengan kerjaannya, jadi demotivasi padahal kan kerjaannya liburan gitu. Ya kan, pasti adalah rasa jenuh seperti itu. Cuman cara untuk mengatasi demotivasi itu
kalau saya pribadi ya, kalau gue sih biasanya gimana caranya agar work life balance aja sih. Oh iya, yang penting seimbang ya semua. Seimbang lah sebenarnya. Kalau misalkan udah terlalu jenuh, ya sempatkan beberapa hari buat keluar main gitu, Oke. hiburan gitu, atau sekedar ngobrol sama teman-teman juga itu sudah refresh lagi sih akhirnya. Oh iya iya. Jadi ya sebenarnya ini bisa untuk semua orang sih ya Mas, masukan dari Mas Tatan nih gitu ya enggak. Ya, general lah. General lah ya. Nah, sekarang nih Mas, selama Mas Tatan 4 tahun lah ya kurang lebih ada di Fragile Foundation gitu, bekerja mengorganisir training gitu, ada nggak titik terendahnya Mas ketika beliau itu? Yang Titik menurut terendah? Mas Tatan ini tuh titik terendah gitu, ketika beliau katakan misalnya ada masalah di trainingnya atau ada masalah ketika menjalankan sebuah event. Titik terendah ya. Selama 4 tahun ini kalau dari kerjaan, karena memang flow-nya itu sudah kita prediksi lah ya. Sudah kita prediksi bagaimana ini hektiknya di mana, kemudian kita harus ngapain, itu sebenarnya sudah diprediksi pada saat planning dari pelatihan ini gitu. Jadi tadi kan sudah terplanning gitu ya. Sudah terplanning baik. Nah, kalau dari prediksi sendiri sebenarnya titik terendah itu ketika bukan terendah juga, menurutku tantangan paling berat sih, tantangan paling berat itu pada saat di akhir kita sudah melaksanakan sertifikasi, lalu datanya sudah ada, bagaimana caranya dari data tersebut kita channelkan dengan industri. Nah, itu sebenarnya tantangan dari kita nih sebagai penyelenggara pelatihan ya, sebagai penyelenggara pelatihan. Si peserta sudah kita bekali dengan sertifikasi internasional gitu. Berarti mereka mau perang, kita sediakan senjata-senjata untuk mereka perang. Nah, setelah itu bagaimana cara kita mengetalase mereka biar industri pada melirik gitu. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri sih dari kita agar bisa peserta ini diserap oleh perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul membutuhkan mereka gitu. Oh iya. Oke Mas Tatan, thank you ya. Itu juga bisa jadi motivasi dan masukan juga tuh buat teman-teman secara umum lah ya gitu. Nah, sekarang Mas Tatan pengen ngomongin tentang Ready for AI Security nih yang sekarang Mas Tatan juga lagi ikut memanage ya Mas ya. Yeah. Nah, kalau ngomongin Ready for AI Security itu kan banyak yang ya Mas Tatan sebagai narahubung juga lah ya buat para peserta guru gitu ya kan. Nah, menurut Mas Tatan kalau yang Mas Tatan biasa jalankan itu kan dari sebelum-sebelumnya itu kan berkaitan sama ya mungkin siswa atau mahasiswa gitu ya Mas ya. Nah, sekarang kan guru-guru nih, which is ya sekarang kan guru-guru nih, ada nggak tantangan-tantangan tersendiri gitu ketika Mas Tatan membantu lah ya dalam manage guru-guru peserta ini gitu, peserta guru-guru. Ya, tantangannya menurut saya ini menarik juga ya, tantangan dari hubungan dengan Bapak Ibu guru ini, karena yang pertama tantangannya adalah kita harus coba menyesuaikan frekuensi antara yang sebelumnya kita berhubungan dengan peserta murid, siswa atau mahasiswa ya. Sekarang kita harus berhubungan dengan guru-guru. Dari mulai bahasanya yang harus disesuaikan gitu kan. Kemudian mungkin waktu mereka di luar dari jam kerjaan itu harus dibatasi, karena ya sebelumnya kalau kita berhubungan dengan siswa atau mahasiswa kan ibaratnya anytime gitu, waktu mereka juga walaupun di luar dari jam kerjaan tetap harus dihubungi gitu, tetap bisa dihubungi. Nah, sedangkan kalau yang guru ini kan kita harus tahu waktu juga, ini takutnya ganggu apa enggak gitu. Tapi memang selama berhubungan dengan guru-guru ini saya kebanyakan mendapatkan insight baru gitu, insight baru ya. Selain daripada kita bicara terkait dengan pelatihan ini, banyak guru-guru juga yang memberikan masukan terhadap pelatihan ini agar pelatihan kedepannya bisa lebih baik lagi, dan itu menurutku sebuah insight yang refresh lah dari peserta pelatihan gitu juga. Karena kita hanya bisa set nih apakah ini sesuai apa enggak, kan ini tergantung dengan bagaimana peserta menerimanya gitu. Kalau ada masukan dari pesertanya itu menjadi ibaratnya refresh baru buat kita gitu. Di Free Security lagi jalan nih sekarang yang dijalankan sama Microsoft Philanthropies dan Fragile Foundation kan ya.
Nah, sekarang Mas Tatan ini apa ya? Kalau boleh saya tanya nih Mas, endpoint-nya apa sih Mas? Apa sih hasil yang diharapkan gitu oleh para peserta? Kan ada peserta guru dan juga ada peserta murid ya, siswa atau mahasiswa gitu. Ya. Yang pertama untuk endpoint-nya sendiri kita ingin menyebarkan seluas mungkin ya pengetahuan terkait dengan cyber security ini ya, terutama cyber security kepada siswa SMK dan juga mahasiswa IT di seluruh Indonesia gitu. Ditambah lagi selain cyber security kita ada materi tentang AI juga ya yang sekarang sedang happening gitu tentang AI. Nah, kenapa kita menyasarnya guru terlebih dahulu? Karena dari guru kan bisa menyampaikan kepada muridnya bisa lebih luas lagi gitu. Di luar dari murid yang akan mereka ajarkan di pelatihan ini, tapi setiap tahun kan guru-guru tersebut berganti gitu si muridnya ya. Si muridnya itu selalu berganti dan selalu baru. Jadi kita sih harapannya yang pertama agar dari pelatihan ini ilmu-ilmunya bisa terus diajarkan oleh guru-guru kepada murid-muridnya sampai kapanpun gitu. Karena kita udah bangun nih modulnya sudah ada, kemudian kan mereka juga sudah ada rekaman yang bisa dilihat gitu. Jadi jangan berhenti pada saat pelatihan ini saja, tapi di tahun depan jika ada siswa baru, mahasiswa baru, si ilmu ini masih bisa terpakai gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, balik lagi endpoint-nya adalah kita ingin sebenarnya mimpi besarnya itu kita kan ingin menambah talent-talent IT ini ya di Indonesia gitu, terutama ya di Indonesia ya, terkhusus adalah cyber security gitu. Karena kalau dari berdasarkan dengan statistik itu ya angka pengangguran yang paling banyak itu adalah siswa SMK dari jurusan IT terutama. Nah, mimpi besarnya memang kita ingin menambah talent-talent di bidang IT ini agar kita bisa mendapatkan banyak talent IT terutama di siswa SMK gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja cerita-cerita dari Mas Tatan kali ini. Ya mungkin itu bisa motivasi dan juga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran berharganya ya. Oke, mungkin sekian dari episode kali ini. Terima kasih Cyber Warrior telah menonton episode Yacht in Cyber Security kali ini, dan stay tune untuk terus menonton video-video episode selanjutnya. Thank you. Pepe. Masukin kali ya Pepe-nya.